Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 27 April 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Adrianus Tobing dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Halo sahabat-sahabat Fresh yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Adrian dari Keuskupan Sibolga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba yang lain. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakmu sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, dalam bacaan hari ini, Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik. Ungkapan ini bukan sekedar pemimpin, tetapi pribadi yang mengenal, yang mengasihi, dan menjaga setiap dombanya. Relasi ini bersifat personal, penuh kehangatan dan perhatian, di mana gembala yang baik tidak memerintah dari jauh, tetapi berjalan bersama dengan umatnya. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dari ayat ini, kita tahu bahwa kasih Yesus bukan sekedar teori, melainkan tindakan nyata sampai pengorbanan diri secara total. Ini adalah gambaran kasih ilahi, memberi diri tanpa syarat. Yesus berkata bahwa ia mengenal domba-dombanya dan mereka mengenal dia, seperti relasi antara Bapa dan Anak. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal aturan, tetapi hubungan yang hidup, saling mengenal, saling percaya, dan saling mengasihi. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Ia bukan hanya penuntun jalan, tetapi kehadiran yang setia. Dalam diam, ia mengenal setiap luka, setiap harapan, bahkan yang tak terucap sekalipun. Ia tidak tergesa-gesa, tidak memaksa. Ia berjalan perlahan, menunggu kita mau mendengarkan suaranya.
Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, kasih Yesus yang tidak bersyarat, di mana kasihnya tidak diukur dari kelayakan kita, tetapi dari kemurahan hatinya. Ia tetap memilih tinggal bahkan ketika manusia sering menjauh. Kasih sejati tidak meninggalkan, melainkan setia menuntun dalam segala keadaan. Yesus menyerahkan hidupnya bukan karena terpaksa, tetapi karena Ia menghendakinya. Dalam kebebasan itu, kasih menjadi sempurna. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, ini adalah relasi yang tidak bising, tidak dangkal, tetapi dalam dan menenteramkan. Dalam pengenalan itu, kita tidak perlu berpura-pura. Kita diterima apa adanya. Ada domba-domba lain yang juga dipanggil. Kasih Kristus tidak sempit. Ia merangkul semua tanpa terkecuali. Dalam hatinya tidak ada yang asing. Semua dipanggil pulang. Bahkan dalam gelap, terangnya tetap bekerja. Diam-diam namun pasti. Yesus membuka cakrawala bahwa keselamatan tidak terbatas pada satu kelompok saja. Kasih Tuhan melampaui batas suku, budaya, dan latar belakang. Semua dipanggil menjadi satu kawanan dalam satu gembala. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa Ia menyerahkan nyawanya dengan sukarela, bukan karena paksaan. Ia menunjukkan bahwa sengsara dan wafatnya adalah tindakan kasih yang bebas dan penuh kesadaran. Di sini tersirat misteri Paskah. Wafat bukan akhir, tetapi jalan menuju kehidupan baru. Kasih Allah selalu lebih kuat dari kematian. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, gambaran Yesus sebagai gembala yang baik mengundang kita untuk percaya. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam setiap langkah hidup, bahkan di lembah tergelap, Dia ada. Dia yang mengenal nama kita, memanggil kita dengan kasih, dan menuntun kita untuk kembali kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, di tengah hiruk-pikuk hidup, suara Sang Gembala sering hadir dalam kelembutan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan kasih yang menenangkan jiwa. Biarlah hati kita perlahan menjadi hening, agar kita mampu mengenali suaranya dan menemukan damai dalam tuntunannya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mari dalam masa-masa Paskah ini kita diajak semakin mengenal Kristus, semakin mencintai Kristus, dan percaya melalui kebangkitan Kristus kita diajak untuk semakin mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Adrianus Tobing untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.